orang-orang goblok di musim-musim politik yang menyebarkan virus mematikan untuk ketidaksehatan pikiran kita, pikiran masyarakat, itu harus kita counter sama-sama. Ini ada orang yang sangat kurang ajar menurut saya. Dia katakan orang itu diragukan keislamannya bila tidak memilih pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Ini kurang ajar. Maka satu kali lagi, ini orang sedang menyebarkan virus nih, mematikan loh. Ini virus mematikan yang membuat akal masyarakat Indonesia tidak sehat. Apalagi di tahun-tahun politik kayak gini, berbahaya sekali. Sama seperti ucapan Bahar Smith misal, yang mengatakan kita harus berdarah-darah, harus mati-matian untuk memenangkan pasangan Amin. Dia tanya kepada masyarakat, kepada ibu-ibu, siap jadi janda semuanya, dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Dia sedang menanamkan pikiran buruk ya kepada masyarakat Indonesia agar mati di dalam medan pertarungan pilpres, pertarungan politik 5 tahunan. Padahal ini bukan pertarungan akidah, bukan pertarungan akidah, satu kali lagi bukan. Semua kandidat ini juga orang muslim. Bahkan ada satu kandidat yang pernah dulu didukung mati-matian oleh geng mereka, Prabowo Subianto, di tahun 2014 dan 2019. Sekarang mereka mendukung Amin. Ayo, ini bukan pertarungan akidah. Jangan mau terprovokasi. Kita harus tunjukkan perlawanan kepada orang-orang yang memprovokasi masyarakat kayak gini. Ini berbahaya. Coba kita dengarkan sama-sama. Ini di-reaction oleh Tretan Muslim dan Felix Xiao. Bisa secair itu Felix Xiao ya. Salutlah saya. Coba kita cek nih. Orang yang sudah mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Jadi sudah ada hubungan antara presiden dengan keimanan ya? Iya. Padahal presiden itu kan bukan jabatan keimanan. Bukan. Bukan jabatan agama ya? Bukan lah. Tapi gimana video tadi? Berkeringat. Iya, artinya kalau aku melihat ya, sekarang itu orang-orang mau siapa aja ya, nggak hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi di masa-masa pemilu ini orang berlomba-lomba untuk mengaitkan antara dia dengan agama. Sehingga karena bagaimanapun juga ternyata orang Indonesia itu nggak bisa lepas dong daripada agama, gitu kan ya. Mayoritas kita Islam juga. Terus kemudian ada yang mengklaim misalnya kalau misalnya kayak tadi, kalau kamu nggak dukung salah satu berarti kamu bukan Islam. Ada lagi yang bilang pilihlah pemimpin yang rajin sholat misalnya, minimal dia jadi iklan. Iklan azan ya. Anda sebelumnya. Iya, tadi kan. Dasmu tadi. Lah, kan ada orang-orang kan tadi intinya pada bahwa saya mereka pengen nyari suara aja sih. Nah, yang kita justru lebih lucu adalah ada orang-orang yang ketika dia pas lagi nyari suara, lalu kemudian dia perlu agama, setelah dia berkuasa, agamanya nggak tahu di mana. Nah, itu pertanyaannya tuh. Jadi di mana keimanannya? Gitu pas perlu doang ya dia ya. Betul. Jadi kalau misalnya dikatakan tadi kalau nggak milih salah satu calon pasangan berarti kamu tidak beriman. Pertanyaannya, apakah orang-orang beriman pasti memilih? Belum tentu. Itu juga bener juga. Iya. Kenapa? Kalau misalnya contoh dia beriman nih, tapi ternyata dia belum masuk pada surat suara. Kan belum tentu bisa begitu. Iya. Sangat aman sekali. Ya gimana orang kita sudah berpengalaman. Iya. Kocak. Oke, kalau gitu ternyata tadi Ustadz Felix juga bisa bercanda-canda itu teman-teman ya. Mungkin kalau ada cuplikan video dia yang lagi marah-marah itu dia sudah tidak. Karena tidak salah lagi. Tidak di konten ini.
Ini serius, terima kasih Ustadz Felix sudah mau konten dan terima kasih juga udah diundang di podcastnya. Sampai ketemu lagi di konten Why, bahasa Arab gimana? Why, kaif gitu ya. Why itu kan wow dan limadha. Ya. Limadha. Limadha. Wow. Gimana? Ada tau nggak? Mau marah lupa Ustadz ya. Ada konten bagus tuh. Apa tuh? Ada Ustadz teman saya namanya Ustadz Israfil cerita. Dia pergi ke Pakistan, ya kan? Terus dia tiba-tiba baca ada huruf wow, ya, lam, sama mim. Bacanya wailukum. Ya kan? Wow, ya, lam, kaf, mim. Wailukum artinya celakalah kamu. Langsung dia bilang, gue baru datang sini udah langsung didoain celaka. Gimana sih nih? Ternyata tulisannya apa? Welcome. Lawa Ustadz. Untung dia udah panjang, lucu endingnya kan. Ya kan? Gue belajar. Setup dan punchline. Setup dan punchline. Kalau udah panjang nggak lucu ya kan? Saya blok lagi ya. Sampai ketemu di Why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kenapa saya emosi? Karena kurang ajar betul. Masyarakat kita diobok-obok cara berpikirnya. Masyarakat kita dicederai nalar sehatnya. Saya nggak mau. Maka satu kali lagi, kita punya kewajiban sebagai orang yang paham bahwa ini sebetulnya hanya arena politik saja, bukan pertarungan akidah, bukan antara hidup dan mati, dan lain sebagainya. Ini biasa pertarungan pilpres 5 tahunan. Orang menggunakan strategi, orang menggunakan pikiran, tidak menggunakan keimanan di dalam menyampaikan kekuasaan, mencapai kekuasaannya. Santai aja. Jadi kalian jangan mau terprovokasi kalau orang-orang kayak gini. Dan saya emosi betul bila ada tokoh atau orang yang memprovokasi supaya punya pikiran masyarakat itu tidak sehat di dalam melihat pertengkaran pilpres ini. Udah cukup berhenti di 2014 dan 2019. Keterbelahan kita tuh berhenti. Sudah jangan lagi ada yang membuat narasi. Misal Neno Warisman dulu itu sampai membuatkan puisi terkenal. Ya Rob, menangkanlah calon kami. Karena kalau engkau tidak memenangkan calon kami, saya khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Stop narasi-narasi seperti ini, stop. Udah jangan lagi digunakan di Pilpres 2024 ini. Stop itu 2014 dan 2019. Kan kurang ajar. Allah saja didikte oleh mereka, oleh dia, oleh yang punya kepentingan politik. Dipropagandakan kepada masyarakat. Mending kalau jagoannya menang. Ini kan urusan politik satu kali lagi. Dan ketika Prabowo tidak jadi, Islam biasa-biasa aja, subur tetap. Masih banyak yang menyembahnya. Jadi ini harus menjadi cerminan pandangan kuat masyarakat Indonesia bahwa ini politik. Maka satu kali saya katakan, ini orang-orang goblok kayak gini yang dicampurkan urusan politik dengan urusan akidah. Orang yang tidak milih amin itu diragukan keislamannya. Dari mana itu dasarnya? Diragukan keislamannya, nggak main-main itu. Seolah dia itu melakukan dosa besar. Tidak milih amin itu dosa besar. Kan goblok itu. Stoplah narasi-narasi kayak gitu. Dari pasangan siapapun yang mengeluarkan statement-statement kayak gitu, kita harus bantah sama-sama. Oke? Taretan Muslim dan Felix Xiao menanggapi ini secara bercanda, tapi saya menanggapi ini secara serius. Karena ini bukan persoalan yang bisa dipermainkan. Dan impact-nya juga tidak main-main gitu. Satu kali lagi, ini bukan persoalan main-main, ecek-ecek. Bukan persoalan yang remeh-temeh. Orang menyeret paksa narasi agama ke momen, ke ruang pertengkaran politik. Apalagi dengan narasi-narasi kalau tidak pilih ini maka diragukan keislamannya. Ini bukan main-main. Nah harusnya PPI, PA21 dan lain-lain dan kawan-kawannya mujahid
demo orang-orang kayak gitu tuh. Bukan hanya Zulkifli Hasan yang didemo. Orang-orang kayak gini mesti didemo. Nggak bisa itu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.